Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, hari ini atau di pertemuan kali ini kita akan membahas materi terakhir tentang makanan khas daerah. Nah, kita ulas sedikit bahwa makanan khas daerah itu adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah, dan biasanya cita rasa pada makanan tersebut menggambarkan karakteristik dari masyarakatnya. Contoh, makanan di suatu daerah dataran tinggi itu akan berbeda dengan makanan di daerah dataran rendah. Misal kalau dataran tinggi itu biasanya makanannya lekat dengan sayur-sayuran gitu ya, dan dia biasanya juga makanan yang berkuah, yang hangat dan sedikit pedas atau memang pedas. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menghangatkan tubuh. Tapi kalau daerah dataran rendah itu biasanya dia makanannya yang segar-segar gitu. Kita lanjut ke macam-macam jenis bahan pangan. Macam-macam jenis bahan pangan itu ada dua macam. Yang pertama itu ada bahan pangan nabati, yaitu dari tumbuh-tumbuhan, dan bahan pangan hewani, yaitu yang berasal dari hewan. Kalau bahan pangan yang nabati itu jenis-jenisnya ada sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Nah, tapi kalau yang dari bahan pangan hewani itu ada susu, ada telur, ada daging, dan ikan gitu ya. Nah, bahan pangan yang hewani ini memiliki karakteristik tersendiri yang bisa membedakan dia dengan bahan pangan nabati. Yang pertama yaitu bahan pangan hewani itu memiliki daya simpan yang cukup pendek. Jadi dia tidak bisa disimpan terlalu lama dalam keadaan mentah gitu. Jadi maka dari itu biasanya diolah dulu biar dia bisa memiliki daya simpan yang cukup lama gitu, atau lebih lama seperti itu. Nah, yang kedua, bahan pangan hewan itu memiliki sifat tekstur yang lunak dan lembek sehingga dia mudah terpenetrasi oleh faktor tekanan dari luar gitu. Jadi dia mudah membusuk bila disimpan terlalu lama. Nah, tapi ini berbeda ya dengan telur. Kalau telur itu kan dia punya cangkang yang kokoh untuk melindungi bagian dalam dari telurnya gitu. Nah, yang ketiga, bahan pangan hewani itu setiap bahan pangan itu memiliki sifat yang spesifik. Jadi seperti daging itu berbeda dengan telur gitu, berbeda juga dengan susu gitu ya. Jadi dia sangat berbeda-beda, tidak sama seperti halnya pada bahan pangan nabati. Kalau bahan pangan nabati itu semua sifatnya itu sama. Tapi kalau bahan pangan hewani itu tidak sama karena tekstur, kemudian jaringannya itu juga beda-beda. Contohnya, pada bahan pangan hewani, lemak pada daging itu terletak pada jaringan lemak, kemudian susu itu terletak pada globula-globula, dan telur terletak pada kuning telur gitu. Nah, yang keempat adalah bahan pangan hewani itu merupakan bahan pangan sumber protein dan lemak, sedangkan kalau pada bahan pangan nabati itu merupakan sumber protein, lemak, vitamin, mineral, dan karbohidrat gitu. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, jadi pengolahan makanan itu menjadi hal yang sangat penting. Fungsinya buat apa? Untuk meningkatkan daya simpan, untuk meningkatkan kualitas, nilai tambah, dan sebagai sarana diversifikasi produk. Apa sih diversifikasi produk? Nah, diversifikasi produk itu maksudnya, misal satu contoh jenis bahan pangan hewani, daging misalnya ya, daging sapi atau daging ayam. Kita ambil daging ayam deh. Contohnya daging ayam itu satu jenis itu bisa kita bikin bermacam-macam. Misalnya kita bikin bakso ayam, kemudian kita bisa bikin sayur gulai ayam, atau bisa kita bikin rendang ayam, bisa juga kita bikin misalnya sate ayam dan lain-lain sebagainya. Nah, itu maksudnya diversifikasi produk. Jadi dia satu jenis bahan makanan itu bisa menghasilkan macam-macam jenis makanan gitu ya. Nah, dengan demikian, dengan adanya teknologi pengolahan makanan itu bisa meningkatkan kualitas makanan atau bisa menjadi sumber usaha bagi masyarakat sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat gitu ya.
Oke, kita langsung masuk aja deh ke teknik pengolahan makanan khas daerah. Jadi teknik memasak makanan itu di sini dituliskan di buku kalian itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama teknik memasak basah, teknik memasak kering, dan teknik memasak dengan minyak goreng gitu ya. Nah, teknik memasak basah ini maksudnya yang pertama itu dengan cara mengukus gitu ya, yaitu memasak makanan dengan uap air yang mendidih. Kemudian ada merebus, yaitu memasukkan bahan makanan ke dalam air sampai dia terendam gitu, sampai dia juga matang, itu merebus. Kemudian ada menyetup. Menyetup itu memasak bahan makanan di dalam air kaldu atau air saus yang misalnya banyaknya nasi gitu. Nasi itu mau kita setup dengan memasaknya di air kaldu. Kalau misalnya dia 5 mili, maka airnya juga 5 mili. Jadi sama jumlahnya gitu. Itu menyetup. Kemudian mentim. Nah, mentim ini maksudnya memasak dengan 2 panci. Jadi 1 panci besar dan 1 panci kecil. Nah, fungsi panci kecil itu dimasukkan ke panci besar yang sudah diisi dengan air. Maka nanti masakan atau makanan itu dimasukkan ke panci yang kecil dan dimasak gitu. Jadi maksudnya gini, ini panci besarnya, kemudian diisi air panci besarnya, baru dimasukkan panci yang kecil gitu. Nah, makanan itu dimasak di panci yang kecil gitu ya. Agak ribet memang, tapi ya nggak apa-apa, biar kalian ngerti ya. Nah, yang kedua itu teknik masak kering. Jadi teknik masak kering itu ada 3. Yang pertama itu memanggang. Jadi kalau manggang itu misalnya bahan makanannya daging misalnya, itu kita panggang di bara api, biar nanti dia kena asapnya sampai dia matang dan kering. Jadi sampai kadar airnya itu berkurang gitu. Dan memang dagingnya itu udah empuk dan sudah layak untuk dimakan. Nah, kemudian mengoven, berarti itu memasak makanan itu di dalam oven dengan suhu tertentu sampai makanan itu matang. Nah, yang ketiga itu mengoseng. Nah, biasanya mengoseng ini itu adalah teknik masak makanan dioseng tapi tanpa minyak gitu ya. Nah, yang terakhir ini teknik masak dengan minyak. Nah, teknik masak dengan minyak ini ada 2. Yang pertama menumis ya. Jadi kalau menumis itu dengan sedikit minyak baru sambil diaduk-aduk. Terus yang kedua itu menggoreng gitu. Nah, kalau menggoreng ini juga ada 2 macam. Menggoreng dengan minyak sedikit dan menggoreng dengan minyak yang banyak. Contohnya misalnya kalau menggoreng dengan minyak yang sedikit itu kayak kita goreng bumbu gitu ya. Kita goreng bumbu kan dengan minyak yang sedikit, atau kita menggoreng sambal itu dengan minyak yang sedikit. Tapi kalau misalnya kita menggoreng ikan atau kita menggoreng pisang goreng aja, itu pasti minyaknya banyak. Nah, itu bedanya ya. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengemasan makanan khas daerah. Nah, ini adalah bahasan terakhir kita di materi kali ini. Jadi, pengemasan makanan khas daerah ini menjadi satu tugas terakhir kalian. Di sini kalian, Ibu beri tugas untuk membuat satu kemasan makanan, boleh dari bahan tradisional atau modern. Misal kalian membuat kemasan makanan dari tradisional, jadi misalnya dari pelepah daun kelapa yang dianyam jadi kayak ketupat gitu ya, atau memang jadi bakulan itu juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya dari yang udah modern, misalnya dari kertas, dari plastik, atau dari wadah cup juga itu nggak apa-apa, tapi kalian hias atau kalian buat semenarik mungkin. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.